Film dimulai dengan menampilkan masa depan di mana umat manusia telah berhasil menaklukkan kematian melalui pembaharuan sel yang tak terbatas. Seorang pria tua berusia 118 tahun bernama Nemo yang disebut-sebut sebagai manusia terakhir, ya itu dikarenakan semua manusia bisa dibilang telah menjadi abadi yang terbebas dari penyakit dan penuaan. Namun keabadian tersebut harus dibayar dengan harga mahal. Semua manusia tidak lagi dapat bereproduksi. Meski usianya telah sangat tua dan itu terlihat jelas, tapi Nemo selalu menegaskan bahwa dia masih berusia 34 tahun dan lahir pada tahun 1975. Para ilmuwan yang meneliti kehidupan manusia di masa lalu percaya bahwa Nemo telah kehilangan ingatan. Oleh karena itu, tanpa kenangan dan catatan yang tertulis tentang masa lalunya, orang mulai memanggilnya Nemo, si tuan bukan siapa-siapa. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Mr. Nobody. Film ini rilis di tahun 2009, disutradarai dan ditulis oleh Jacob Van Dormel serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman penggemar film layar lebar. Baik, tidak usah berlama-lama, kita seruput kopinya dan kemudian kita lanjutkan ceritanya. Diketahui bahwa Nemo menghabiskan sisa hidupnya di bawah pengawasan dan disaksikan oleh seluruh penduduk dunia selama 24 jam non-stop. Setiap minggunya diadakan voting untuk memutuskan apakah Nemo harus dibiarkan meninggal secara alami atau hidup secara artifisial. Karena penasaran ingin mengungkap masa lalu Nemo, seorang psikiater bernama Dr. Feldheim menggunakan hipnosis demi membantu tuan bukan siapa-siapa membuka kenangan masa lalunya. Ya, sepertinya cara itu berhasil. Nemo mulai mengakses alam bawah sadar hingga kembali ke masa sebelum kelahiran. Saat sesi bersama Feldheim selesai, seorang jurnalis menyelinap ke fasilitas, tepatnya ke ruangan Nemo, dan melakukan wawancara. Nemo sama sekali tidak keberatan. Pria tua itu mengungkapkan bahwa semua bayi yang belum lahir tinggal di surga, mengingat segala sesuatu yang terjadi di masa depan mereka dan bagaimana hal tersebut dapat diubah dengan sebuah pilihan. Namun, sebelum bayi-bayi itu lahir, para malaikat akan datang untuk menghapus ingatan mereka dan entah bagaimana sepertinya para malaikat melupakan Nemo atau mungkin membiarkannya mengingat berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan untuk dirinya sendiri. Ini berarti Nemo 118 tahun yang pelupa telah mengingat berbagai kemungkinan di masa lalu dan salah satunya adalah kehidupan nyata yang ia jalani. Lebih lanjut, Nemo mengungkapkan bahwa dirinya yang masih bayi dapat memilih orang tua. Oleh karena itu, dia memilih seorang wanita yang aroma tubuhnya harum untuk menjadi ibunya dengan seorang pria yang tidak begitu tampan tapi menarik untuk menjadi ayahnya. Ingatan yang tidak dihapus membuat Nemo lahir dengan kemampuan meramal semua kemungkinan di masa depan. Pada usia 9 tahun, dia memberitahu ibunya tentang malaikat yang menghapus ingatan. Selain itu, dia juga sempat meramal akan sebuah kecelakaan di mana mobil sang ayah lepas kendali sehingga membunuh seorang wanita. Sayangnya, ibu Nemo tidak percaya, menegaskan bahwa seseorang hanya bisa melihat masa lalu, bukan masa depan. Ya, saya rasa semua orang akan sepakat dengan ibu Nemo. Dijelaskan sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, alam semesta yang lebih kecil daripada proton meledak lalu mulai berkembang dengan cepat. Setelah peristiwa Big Bang, 3 dimensi spasial dan 1 dimensi temporal dilepaskan. Meski dimensi spasial memungkinkan kita melakukan perjalanan dengan bebas dalam apa yang kita kenal sebagai lebar, tinggi, dan kedalaman, namun dimensi temporal tidak menawarkan kebebasan yang sama. Ibarat panah, waktu yang kita kenal hanya bergerak ke satu arah, dan ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Ibu Nemo bahwa kita bisa dan hanya bisa melihat masa lalu. Jadi, jika Nemo bisa melihat masa depan, ini sama saja dengan memutar kembali waktu dengan menyaksikan hal-hal yang seharusnya belum terjadi.
Adegan beralih ke jalan sekitar perumahan, di mana kita diperkenalkan kepada 3 gadis imut, Anna, Alice, dan Jean. Suatu hari, Nemo memperhatikan ibunya berjalan sendirian di hutan. Nemo mengikuti sampai akhirnya melihat sang ibu berselingkuh dengan pria lain. Perselingkuhan pun terungkap, sehingga memicu pertengkaran hebat antara orang tua Nemo, yang mana berakhir dengan perceraian. Ya, keduanya berpisah, dan Nemo yang malang dihadapkan dengan pilihan pergi bersama sang ibu atau tinggal bersama sang ayah. Saat kereta melaju, Nemo memutuskan untuk mengejar demi ikut bersama ibunya, lalu pindah ke Kanada. Namun di waktu yang bersamaan, ditampilkan juga bahwa Nemo tinggal bersama sang ayah. Ketika hidup bersama ibunya, Nemo tumbuh menjadi remaja yang suka memberontak. Dia mencoba segala cara untuk menakut-nakuti pacar sang ibu, yaitu Harry, sementara ayah Nemo mengalami kecelakaan dan menjadi cacat. Di sekolah, Nemo berkenalan dengan siswa baru bernama Anna dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Suatu hari saat bertamasya ke pantai, Anna mendekati Nemo, mengajaknya berenang bersama teman-teman. Namun Nemo dengan kasar menolak. Tidak ada gunanya berenang dengan orang-orang bodoh. Merasa tersinggung, Anna pun pergi, dan sejak saat itu mereka menjadi jarang bertemu. 2 dekade telah berlalu, akhirnya Nemo kembali bertemu dengan Anna yang sedang bersama kedua anaknya di stasiun kereta. Baik Nemo maupun Anna sama-sama canggung ketika saling menyapa. Terungkap bahwa Nemo menyesal atas ucapan kasarnya di pantai saat remaja dulu. Adegan berputar kembali ke masa lalu, tepatnya saat di pantai, di mana Nemo mempertimbangkan kembali kata-kata yang keluar dari mulutnya. Pada momen ini, Nemo mengakui bahwa sebenarnya dia tidak bisa berenang. Anna yang kagum dengan kejujuran tersebut memutuskan untuk menemani Nemo, dan keduanya pun menghabiskan waktu bersama. Beberapa hari kemudian, Nemo yang sudah tidak mampu melawan, akhirnya harus menerima keputusan sang ibu untuk tinggal bersama Harry dan putrinya, yang mana sangat mengejutkan. Ternyata putri Harry adalah Anna, sehingga secara otomatis mengikat Nemo dan Anna dalam hubungan saudara tiri. Kedua remaja itu saling mengungkapkan perasaan muak terhadap orang tua mereka. Sementara secara diam-diam hubungan Nemo dan Anna semakin jauh, sampai akhirnya itu terbongkar. Ibu Nemo dan Harry memutuskan untuk berpisah, yang mana sekaligus memisahkan kedua remaja itu. Tentu saja Nemo dan Anna sama-sama patah hati, namun keduanya berjanji akan bertemu kembali. Oleh karena itu, Anna meminta Nemo menunggu di mercusuar setiap minggu. Namun setelah Anna pindah ke New York bersama sang ayah, ibu Nemo merobek semua surat dari Anna, sehingga Nemo hanya menunggu tanpa kabar selama berbulan-bulan, sampai akhirnya mereka berdua benar-benar hilang kontak. Beberapa tahun telah berlalu, Nemo menjadi semakin jauh dari sang ibu. Sebaliknya, nama Anna selalu tersirat di dalam kalbu. Apalagi ketika sedang bekerja, kolam renang mengingatkan Nemo akan Anna yang mahir dalam lompat indah. Dia sangat berharap suatu hari nanti bisa kembali bertemu dengan sang pujaan hati. Akhirnya pada suatu hari, Nemo dan Anna pun bertemu di tengah kerumunan yang lalu lalang di sebuah stasiun kereta, dan keduanya langsung mengenali satu sama lain. Nemo dan Anna larut dalam kemesraan menebus hari-hari yang sepi selama ini. Anna mengatakan bahwa dirinya telah bersumpah untuk tidak jatuh cinta dengan orang lain selain Nemo. Wanita itu tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan siapapun. Dia hanya berusaha menjalani hidup di hari-hari yang sepi. Ya, momen inilah yang dinantikan selama ini. Bukannya tidak mungkin bagi keduanya menjalin hubungan, namun Anna meminta waktu untuk membiasakan diri dengan mencintai, karena Anna takut kembali merasakan penderitaan akan kehilangan Nemo seperti yang dialami ketika mereka berpisah beberapa tahun yang lalu. Anna pun memberikan nomor ponselnya dan kembali meminta Nemo menghubungi nomor itu 2 hari lagi untuk bertemu di mercusuar. Sangat disayangkan, hujan yang turun membuat nomor itu luntur sehingga tidak bisa terbaca. Nemo lagi-lagi menunggu di mercusuar setiap hari berharap Anna datang, namun itu tidak pernah terjadi.
Dalam alur kehidupan yang berbeda, Nemo dan Anna menikah dan mereka memiliki anak. Nemo bekerja sebagai presenter di sebuah siaran televisi yang menjelaskan berbagai fenomena ilmiah. Pada suatu petang, saat dalam perjalanan pulang bekerja, Nemo yang sedang berkendara mengalami kecelakaan, mobilnya hilang kendali sampai akhirnya jatuh ke sebuah danau dan Nemo pun tenggelam. Sementara dalam versi cerita yang serupa tapi tak sama, Nemo bekerja sebagai presenter tapi tidak menikah dengan Anna. Yang mengalami kecelakaan adalah asisten Nemo. Di acara pemakaman, Nemo bertemu dengan Anna. Ternyata Anna adalah istri dari asistennya dan kini menyandang status janda. Sayangnya, tidak ada jalan untuk bersama Anna dalam akhir yang bahagia. Oleh karena itu, Nemo meninjau pilihan lain, yaitu menjalani kehidupan bersama sang ayah. Di sini ayah Nemo juga mengalami kecelakaan dan menjadi cacat. Selain bersekolah dan mengurus sang ayah, Nemo remaja juga bekerja di toko setempat. Di waktu senggang, dia suka berkendara dengan sepeda motor dan terkadang menulis cerita fiksi ilmiah tentang perjalanan ke Mars. Suatu malam ketika menghadiri sebuah acara pesta di sekolah, Nemo bertemu dengan seorang gadis bernama Alice dan mulai merasakan suka. Namun ketika berhadapan langsung, Nemo mendadak diam membisu. Alice yang saat itu sedang gundah gulana memaksa Nemo untuk berbicara dan ucapan yang keluar dari mulut Nemo adalah beberapa hal rumit tentang permukaan planet Mars. Untungnya itu cukup menghibur sehingga membuat Alice tertawa sekaligus meminta Nemo mengucapkan sumpah ketika Alice meninggal, Nemo harus menyebarkan abunya di Mars. Beberapa hari kemudian, tokoh utama kita mendatangi rumah Alice dengan bermaksud mengajak gadis itu berkencan. Namun sayang seribu sayang, Alice malah kembali ke mantan pacarnya, Stefano. Itu membuat Nemo frustasi, sehingga berkendara ugal-ugalan, mengalami kecelakaan, dan berakhir di rumah sakit dalam keadaan koma. Meskipun tidak bisa menggunakan panca inderanya dan tidak bisa bergerak atau berbicara, Nemo bisa merasakan ayah dan ibu berada di dekat tempat tidurnya. Nemo mencoba mengingat gerakan jari jemari pada mesin tik, sehingga membuat pemuda itu berhasil menggerakkannya kembali menjelang alur kehidupan ini berakhir. Dan Nemo pun mulai meninjau alur tersebut, kembali ke masa ketika dia melihat Alice bersama Stefano. Kali ini, setelah Stefano pergi, Nemo mendekati Alice dan menyatakan cinta sambil menangis. Alice mengaku bahwa dirinya mencintai Stefano, tapi sayangnya perasaan itu tidak terbalas. Dan kemudian dengan sopan Alice menolak Nemo lalu pergi. Kali ini Nemo tidak kebut-kebutan, melainkan bersumpah untuk menikahi gadis pertama yang berdansa dengannya di prom night. Malam itu dia bertemu dengan gadis manis bernama Jean dan memutuskan berdansa dengannya. Saat pulang, Nemo membuat beberapa sumpah, yaitu menikahi Jean, menjadi orang yang sukses dan juga kaya raya. Sayangnya, tahun demi tahun berlalu, meskipun berhasil memenuhi sumpahnya dan memiliki istri cantik dengan 2 anak yang lucu, Nemo tetap saja masih tidak bahagia dengan kehidupannya, sehingga mulai menyerahkan semua keputusan secara acak melalui lempar koin. Dia menyerahkan seluruh harta kepada Jean, lalu pergi meninggalkan keluarganya. Di bandara, koin itu menuntunnya untuk berpura-pura menjadi penumpang bernama Daniel Jones yang dibawa ke hotel oleh seorang sopir tak dikenal. Dan pada akhirnya, identitas palsu tersebut membuat Nemo dihabisi di kamar hotel. Adegan kembali ke momen penolakan. Kali ini, meski mengetahui Alice sangat mencintai sang mantan pacar, tapi Nemo memutuskan untuk terus maju dan berusaha meyakinkan Alice agar memberinya kesempatan. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya berkat usaha tersebut, Nemo berhasil menikahi sang pujaan hati. Dalam salah satu alur kehidupan, Alice tewas akibat musibah ledakan tak lama setelah pesta pernikahan, sehingga beberapa tahun kemudian, Nemo memenuhi sumpahnya untuk menyebarkan abu Alice di planet Mars. Setelah memenuhi sumpah tersebut, saat perjalanan pulang ke bumi, Nemo bertemu dengan Anna di kapal antariksa. Namun sialnya, belum sempat berbicara banyak satu sama lain, kapal tersebut hancur akibat badai asteroid. Meteorites approaching.
Dalam versi alternatif, jika Nemo dan Alice selamat dari kecelakaan, mereka akan memiliki 3 anak. Sayangnya, Alice menderita depresi kronis. Wanita itu sering mengalami kepanikan, dan meskipun Nemo berusaha sekuat tenaga menyelamatkan pernikahan mereka, namun pada akhirnya Alice pergi meninggalkan Nemo dan anak-anak demi mengejar mantannya, Stefano. Ketika melalui semua alur kehidupan yang telah dipilihnya, beberapa kali Nemo terbangun di dunia mimpi yang mana kemungkinan menunjukkan bahwa itu bukanlah alur kehidupan Nemo. Nemo mengikuti beberapa petunjuk yang dia temukan tersebar di seluruh kota dan akhirnya mencapai sebuah rumah tua. Di sana terdapat televisi yang menampilkan video Nemo berusia 118 tahun, menjelaskan bahwa bagi mereka waktu bisa berjalan secara terbalik. Selain itu, Nemo juga mengungkapkan bahwa di alam semesta tersebut, Nemo tidak ada karena dia tidak pernah dilahirkan, dan semua kemungkinan kehidupan ditentukan oleh kesadaran bayi Nemo yang berada di surga. Dan terakhir, Nemo tua menjelaskan bahwa dia menjalani cerita akhir dan harus tetap hidup sampai tanggal 12 Februari 2092 pada pukul 5:50. Adegan kini kembali ke Nemo 118 tahun bersama si jurnalis yang mengaku bingung karena tidak mengetahui yang manakah cerita masa lalu sebenarnya. Dan bagaimana mungkin Nemo bisa berada di 2 alur yang berlawanan. Nemo menjelaskan bahwa semua cerita itu adalah yang sebenarnya, semua jalan yang telah dipilih adalah jalan yang benar dan tentunya bermakna. Bukannya tercerahkan, tapi si jurnalis malah semakin kebingungan dan bertanya-tanya mungkin saja mereka sedang berada di kehidupan setelah kematian. Mendengar hal itu membuat Nemo tertawa karena mereka berdua sebenarnya tidak pernah ada. Semua itu hanyalah hayalan Nemo yang berusia 9 tahun di stasiun kereta, di mana saat itu dia terpaksa memilih sesuatu yang sangat sulit. Pada akhirnya, Nemo 9 tahun memilih opsi ketiga, yaitu tidak memilih sama sekali dan berlari menuju ke masa depan yang tidak diketahui. Ini sama halnya dengan bermain catur. Terkadang satu-satunya langkah yang benar adalah tidak melangkah sama sekali atau disebut stalemate. Ditampilkan lenyapnya kilasan kejadian yang pernah terlintas di kepala Nemo saat dirinya membuat keputusan yang pasti. Lalu Nemo tua kembali ke ranjang. Tepat sebelum kematiannya, dia mengingat pertemuan dengan Anna dan menyebut nama gadis itu. Lalu ditampilkan adegan di mercusuar. Ternyata Anna akhirnya datang menghampiri Nemo yang tertidur di kursi, kembali ke Nemo tua tepat pukul 5:50 sesuai dengan yang dikatakan. Nemo tua menghembuskan nafas terakhir, namun tiba-tiba dia kembali bangkit dan waktu pun berjalan mundur. Pria tua itu terkekeh bahagia karena akan kembali meninjau beberapa pilihan lain untuk mempersatukan orang tuanya dan hidup bahagia bersama Anna. Dan tamat. Sebuah film fiksi ilmiah fantasi romantis yang memberikan kesan beragam. Beberapa mungkin menemukan kesedihan atau kehampaan tanpa mencoba untuk mendapat jawaban yang jelas. Dan mungkin beberapa yang lain menganggap film ini adalah sesuatu yang memberi mereka perspektif baru tentang kehidupan. Menurut saya, ini adalah film yang luar biasa. Dan saya juga mengakui alur ceritanya sangat membingungkan, tapi begitulah hidup. Tidak ada kepastian, melainkan ketidakpastian itu sendiri. Untuk lebih mudah memahami garis waktu atau alur kehidupan, saya mencoba menguraikan setiap adegan menjadi beberapa kejadian yang saling berhubungan. Karena setiap adegan seharusnya memang berurutan dan memiliki tempatnya masing-masing dalam kehidupan Nemo. Teman-teman mungkin akan segera menemukan bahwa sebagian besar film berlangsung dalam alur Nemo yang hidup dengan sang ayah, dibandingkan Nemo hidup dengan ibunya. Keseluruhan film ini bergantung pada satu momen dalam kehidupan Nemo. Nemo 9 tahun berdiri di stasiun kereta di antara kedua orang tuanya yang bercerai. Dan di sana, orang tuanya memberikan pertanyaan sulit tentang kemana Nemo akan pergi. Nemo berdiri menatap ketidakpastian yang ada di hadapannya, lalu berusaha untuk membuat keputusan yang paling sulit, yang mana akan sangat berdampak dalam kehidupannya. Saya akan mencoba menguraikan kembali, jadi sebenarnya ada 3 kemungkinan
kemungkinan yang ditinjau oleh Nemo, pergi bersama ayahnya, pergi bersama ibunya, atau tidak membuat pilihan sama sekali. Namun, dalam 3 pilihan ini, terdapat banyak cabang kemungkinan yang berbeda dan melompat ke segala arah. Berbagai kemungkinan tersebut bersinggungan dengan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Teman-teman harus benar-benar menonton untuk bisa mengikuti setiap alur dan memastikan setiap adegan berada pada tempat yang seharusnya. Nemo memutuskan untuk hidup dengan sang ibu, sehingga mengejar kereta. Sangat disayangkan, di saat-saat terakhir, tali sepatunya terputus akibat upaya penghematan yang dilakukan pabrik sepatu. Ya, meski berfokus pada potensi multiverse, tapi film ini juga sedikit menyinggung teori kekacauan. Jadi ya, terputusnya tali sepatu membuat Nemo terhenti sehingga tidak bisa naik kereta bersama sang ibu. Oke, mungkin bagian ini yang agak sulit dipahami karena terus berputar-putar. Ada 3 wanita idaman, Alice, Anna, dan Jean. Lalu juga ada banyak alur untuk setiap hubungan. Sebagian besar peninjauan Nemo dalam menjelajahi alur adalah bersama dengan Alice. Namun terlepas dari segala upaya, mereka selalu tidak bisa bersatu. Nemo mencintai Alice, tapi Alice tidak mencintai Nemo. Dan bahkan jika mereka bersatu, itu hanyalah kesetiaan yang semu. Pada alur cerita, setelah Nemo berakhir di rumah sakit, Alice menolak Nemo saat memberikan surat cinta, dan akibatnya Nemo menikahi Jean demi membuat Alice cemburu. Bahkan ketika alur kehidupan menunjukkan Alice dan Nemo menikah, terjadi tragedi ledakan yang membuat Alice tewas. Lalu Nemo menepati sumpah untuk menyebarkan abu Alice di Mars, dan ketika kembali ke bumi, Nemo bertemu Anna dan akhirnya dia tewas dalam kecelakaan kapal antariksa. Pada alur cerita kehidupan yang lain, Nemo dan Alice berhasil menikah, namun setelah itu Alice mengalami depresi dan akhirnya menceraikan Nemo. Jadi sama sekali tidak ada jalan bagi Nemo dan Alice untuk bersatu. Untuk kehidupan yang ini cukup sederhana, Nemo tidak menyinggung perasaan Anna dengan kata-kata kasarnya, dan voila, terjalinlah sebuah hubungan yang rumit dan menegangkan. Pada akhirnya, saya pikir Nemo hanya perlu menunggu setiap hari dan selama mungkin di mercusuar, maka dia akan bertemu dengan Anna dan pada akhirnya pasangan itu akan menikah. Nemo 118 tahun menceritakan tentang masa lalunya yang rumit dan membuat jurnalis muda pusing 7 keliling. Nemo menjelaskan bahwa semua yang diceritakannya benar, tapi tak ada satupun yang benar-benar terjadi. Mengapa? Ya karena keseluruhan film hanya ada dalam benak seorang Nemo yang berusia 9 tahun, berdiri di peron kereta api sambil mencoba mencari tahu apa yang harus dia lakukan terhadap orang tuanya. Jadi bisa dibilang mulai dari momen peron itu, sisa dari film hanyalah khayalan dari bocah malang yang putus asa dengan pilihan yang sulit. Mengetahui tidak ada akhir yang bahagia antara 2 pilihan, tinggal bersama ayah atau pergi bersama sang ibu. Akhirnya Nemo menempuh jalan sendiri sehingga berakhir sebagai manusia tertua dan berstatus jomblo. Tepat saat kematian, Nemo mengingat Anna sehingga dia memutuskan untuk meninjau kembali beberapa pilihan baru sampai akhirnya dia mendapatkan pilihan yang sempurna, yang mana mengarah ke masa depan di mana orang tuanya bersatu kembali dan Nemo juga bertemu kembali dengan Anna. Pilihan bukanlah apa yang ada di dalam kehidupan, karena kehidupan sendiri membatasi kita untuk menentukan. Pilihan yang benar-benar bebas adalah berasal dari dalam diri, yang mampu melampaui keterbatasan dan secara kreatif mengubah kehidupan kita. Perlu digarisbawahi, Nemo bisa mengingat masa lalu dan masa depan. Jadi setelah dia mengingat semua kemungkinan dalam pilihannya, Nemo melampaui pilihan yang dibatasi oleh kedua orang tuanya untuk mengambil pilihan ketiga, yaitu jalannya sendiri. Tindakan ini adalah suatu bentuk kedewasaan dan kemandirian. Ya, Nemo telah mendapatkan kebebasan sejati, maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus menentukan nasib kita sendiri tanpa dibatasi oleh pilihan, dan kita bebas menjalani hidup sesuai dengan yang diinginkan, tentunya dengan tidak merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian?
Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan, dan pastinya kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan, bisa langsung ketik di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!